Gadis cantik penunggu toilet. Kisah ini bermula di sebuah sekolah tua yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Aku, seorang siswa bernama Andi, selalu mendengar desas-desus tentang toilet di ujung lorong belakang sekolah yang katanya berhantu. Tapi aku, yang merasa diri ini pemberani, tak pernah mempedulikannya. Hari itu, aku diminta guru untuk membantu mengambil barang di gudang yang lokasinya dekat toilet tersebut. Saat aku lewat, toilet itu terasa begitu sunyi, bahkan suara langkahku menggema. Aroma bunga melati samar-samar tercium, membuatku berhenti sejenak. Dari dalam toilet, aku mendengar suara cewek tertawa pelan. Hah, suaranya lembut, tapi entah kenapa terasa aneh. Karena penasaran, aku mendekat. "Siapa di dalam?" tanyaku sambil mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Tapi suara tawa tadi berubah menjadi nyanyian lembut yang lirih. Suara itu menarikku untuk membuka pintu. Saat kubuka, di dalam ada seorang gadis cantik dengan rambut panjang tergerai, mengenakan seragam sekolah yang terlihat usang. Dia sedang berdiri menghadap cermin, menyisir rambutnya dengan pelan. "Hei, kamu siapa?" tanyaku agak gugup. Dia menoleh perlahan, senyum tipis terukir di wajahnya. "Aku menunggumu, Andi." Aku langsung terkejut. Bagaimana dia tahu namaku? Tubuhku kaku, tapi aku mencoba tetap tenang. "Kamu siswi di sini? Kok aku nggak pernah lihat kamu?" Dia tertawa kecil lagi, kali ini terdengar lebih menyeramkan. "Aku sudah lama di sini, sangat lama." Tiba-tiba wajahnya berubah. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong dan mulutnya menyeringai lebar hingga memperlihatkan deretan gigi yang tajam. Aku menjerit dan berlari keluar secepat mungkin, tapi pintu toilet menutup dengan keras di belakangku. Di lorong, aku bertemu Pak Joko, penjaga sekolah. Nafasku terengah-engah saat menceritakan apa yang baru saja kulihat. Tapi bukannya panik, Pak Joko hanya menggeleng pelan. "Kamu masuk toilet itu ya? Sudah sering aku bilang ke anak-anak, jangan coba-coba," katanya dengan nada serius. Pak Joko kemudian bercerita bahwa gadis itu adalah siswi yang meninggal puluhan tahun lalu karena bunuh diri di toilet tersebut. Kabarnya, dia bunuh diri karena malu setelah dipermalukan oleh teman-temannya. Sejak itu, dia sering muncul, terutama untuk menggoda siswa yang penasaran. Aku yang mendengar cerita itu hanya bisa diam dengan jantung yang masih berdebar. Hari itu aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah lagi mendekati toilet ujung lorong itu, apapun alasannya. Namun, malamnya aku bermimpi buruk. Gadis itu muncul di mimpiku, menyeringai sambil berkata, "Kamu gak akan bisa lari, Andi. Aku akan selalu menemanimu." Setelah malam itu, hidupku berubah total. Mimpi buruk tentang gadis itu terus datang, malam demi malam. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah pucatnya, senyum menyeramkannya, dan suara tawanya yang menggema di telingaku. Di sekolah, aku mulai merasa dia mengawasiku. Bayangan tubuhnya sering terlihat di ujung lorong, di jendela kelas, bahkan di cermin kamar mandi. Teman-temanku bilang aku terlihat pucat dan sering melamun, tapi aku tak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Puncaknya terjadi pada suatu sore ketika aku sedang lembur di sekolah untuk persiapan lomba. Sekolah sudah sepi, hanya aku dan beberapa guru yang masih ada. Saat aku hendak pulang, lampu di lorong menuju toilet ujung tiba-tiba berkedip-kedip. Aku mencoba mengabaikan dan berjalan lebih cepat, tapi langkahku terhenti ketika mendengar suara familiar. "Andi, jangan pergi." Suara itu datang dari belakangku. Aku tak berani menoleh, tapi tiba-tiba udara di sekitarku menjadi dingin. Suara langkah pelan mendekat. Semakin dekat, semakin terasa napasnya di belakangku. "Aku cuma mau teman, Andi. Temani aku." Aku memberanikan diri berbalik, dan di sanalah dia berdiri hanya beberapa langkah dariku, rambut panjangnya menutupi separuh wajah, seragamnya basah dengan noda merah kecoklatan. Dia tersenyum, tapi matanya penuh dendam. Aku berlari sekencang mungkin, tapi entah kenapa lorong itu terasa tak berujung. Saat aku hampir putus asa, seorang guru muncul dari tikungan dan memanggilku. Seketika suasana berubah normal dan gadis itu menghilang. Aku menceritakan semuanya pada Pak Joko keesokan harinya. Dia tampak termenung sebelum akhirnya berkata, "Kamu harus meminta maaf padanya." "Meminta maaf? Kenapa?" tanyaku bingung. Pak Joko menghela napas. Dia gentayangan karena merasa terhina dan tidak dihormati saat hidupnya. Siapapun yang mengganggu ketenangannya akan dikejar sampai membuatnya puas. Aku mengikuti saran Pak Joko. Bersama dia dan beberapa guru, kami mengadakan doa kecil di toilet itu. Aku menyalakan lilin dan dengan suara bergetar meminta maaf pada gadis itu. "Maafkan aku nggak tahu kalau ini mengganggumu." Selesai doa, aku merasa udara di sekitar menjadi lebih hangat.
Tak ada lagi aroma melati atau suara tawa menyeramkan. Sejak saat itu, mimpi burukku berhenti. Namun, setiap kali melewati toilet itu, aku selalu merinding. Sesekali aku merasa seperti dia masih ada, tapi lebih tenang. Hanya saja siapapun yang iseng ke toilet tersebut, mereka sering mendengar suara tawa pelan, tanda bahwa dia masih menjaga tempatnya. Dan aku tahu satu hal pasti, dia mungkin sudah memaafkanku, tapi tak pernah benar-benar pergi. Beberapa minggu berlalu, aku mulai merasa tenang. Gadis itu tampaknya benar-benar menghilang dari hidupku. Namun, cerita tentang toilet ujung lorong terus menjadi bahan pembicaraan di sekolah. Beberapa siswa yang penasaran mulai mencoba-coba masuk ke sana. Mereka bercerita mendengar suara langkah kaki, keran yang menyala sendiri, atau bayangan di cermin. Awalnya aku berpikir itu hanya sugesti. Tapi suatu malam, mimpi burukku kembali. Aku melihat gadis itu berdiri di depan toilet. Wajahnya kali ini tidak penuh dendam, melainkan sedih. Dia menatapku dan berkata pelan, "Andi, tolong aku." Aku terbangun dengan napas memburu. Kata-katanya terus terngiang-ngiang. Apa maksudnya? Apa yang harus aku lakukan? Keesokan harinya aku menemui Pak Joko lagi. Setelah mendengar ceritaku, dia hanya mengangguk pelan. Mungkin dia belum sepenuhnya tenang, ada sesuatu yang masih mengikatnya di sini. Pak Joko mengajak seorang dukun setempat, seorang wanita tua bernama Bu Lasmi, untuk melakukan ritual. Kami kembali ke toilet itu sore hari ketika sekolah sudah sepi. Bu Lasmi membawa kemenyan dan beberapa bunga melati, lalu mulai membaca mantra. Tiba-tiba, aroma melati menyeruak, dan suasana menjadi mencekam. Suara isak tangis terdengar dari dalam toilet. Aku merinding, tapi Bu Lasmi memberi isyarat agar aku tetap tenang. "Siapa namamu, nak?" tanya Bu Lasmi dengan suara lembut, seolah berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. Tak ada jawaban, hanya suara isak yang semakin keras. "Dia butuh Andi," kata Bu Lasmi tiba-tiba. "Kamu yang pernah berinteraksi dengannya. Dia ingin menyampaikan sesuatu." Aku gemetar, tapi mengangguk. "Apa yang harus aku lakukan?" "Masuk ke toilet itu sendiri," jawab Bu Lasmi. "Tapi ingat, jangan takut. Dengarkan apapun yang dia katakan." Dengan langkah berat, aku masuk ke toilet itu. Udara di dalam begitu dingin, dan samar-samar aku melihat bayangan gadis itu di cermin. Dia berdiri, memunggungiku, sambil menyisir rambutnya seperti saat pertama kali aku melihatnya. "Aku di sini," kataku dengan suara bergetar. "Apa yang kamu inginkan?" Dia berhenti menyisir dan menoleh perlahan. Wajahnya kali ini lebih lembut, tapi matanya penuh kesedihan. "Aku ingin pulang." "Pulang kemana?" tanyaku. Dia tidak menjawab, hanya menunjukkan tangannya yang menggenggam sesuatu. Itu sebuah buku kecil yang lusuh. Aku mengambilnya perlahan dari tangannya. Saat aku membuka halaman pertama, ada tulisan nama, Maya Sari. Aku keluar dari toilet dengan buku itu di tangan. Pak Joko dan Bu Lasmi menatapku dengan penasaran. "Ini miliknya," kataku sambil menyerahkan buku itu kepada Bu Lasmi. Bu Lasmi membuka buku itu dan membaca beberapa halaman. "Ini buku harian. Mungkin ada sesuatu di dalamnya yang menjelaskan kenapa dia terjebak di sini." Setelah membaca, kami menemukan bahwa Maya, gadis itu, sering dibully oleh teman-temannya sebelum dia meninggal. Tapi ada satu halaman terakhir yang membuat bulu kuduku merinding. "Andi, aku tahu kamu bisa mendengarku. Tolong bawa aku pulang ke tempatku seharusnya berada, di bawah pohon mangga dekat aula. Di sana, aku menunggu." Pak Joko mengangguk. "Kita harus mencarinya." Kami menggali di bawah pohon mangga itu keesokan harinya. Dan benar saja kami menemukan sesuatu. Seragam sekolahnya yang sudah terkubur bersama sebuah sisir kayu. Bu Lasmi melakukan ritual terakhir untuk melepaskan arwahnya. Setelah itu, aku tak pernah lagi bermimpi tentang Maya. Lorong menuju toilet itu pun menjadi lebih terang, dan cerita-cerita aneh mulai hilang. Tapi aku tahu, kisah ini tak akan pernah kulupakan. Maya akhirnya menemukan kedamaian dan aku belajar satu hal. Selalu hormati orang lain, karena kita tak pernah tahu luka apa yang mereka sembunyikan.